Terima kasih saudara, Anda masih bersama dengan kami dalam Sapa Kalsel, masih membahas mengenai peluang dan juga tantangan siaran digital untuk industri penyiaran dan juga konten kreator. Dan masih bersama dengan saya juga di sini ada dari Diskominfo, kemudian juga dari pengamat komunikasi. Yang sempat terpotong tadi, ternyata ketika kita nanti akan beralih ke TV digital, banyak sekali manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama. Nah, manfaatnya sendiri nih, Bu Tantri, manfaatnya apa saja sih sebenarnya yang nantinya akan kita dapatkan? Ya, kalau yang kita bisa sampaikan, kita lihat dari sumber yang sudah ada, dari kementerian atau dari pemerintah, bahwa ini secara teknis, itu Maya, secara teknis sebenarnya Pak Muslim yang lebih tepat membicarakan ya, tapi secara teknis, frekuensi dari TV digital ini akan lebih ramping gitu ya, jadi memakan tempatnya lebih kecil dibandingkan TV analog, sehingga nanti space yang tersisa itu akan lebih besar dan bisa digunakan untuk hal lain, misalnya terkait dengan internet, kemanusiaan, kebencanaan dan lain sebagainya, yang itu akan lebih bermanfaat lagi. Baik. Nah, itu yang selama ini ketika TV analog itu berebut ya istilahnya frekuensinya di sana. Nah, ini yang akan meminimalisir gangguan siaran, sehingga yang tadi diharapkan kualitas layanan dari TV digital ini akan lebih bagus, baik itu secara warna, suara, karena meminimalisir gangguan. Kemudian juga efisiensi frekuensi tadi yang saya katakan tadi bisa digunakan untuk hal-hal lain yang bermanfaat seperti internet. Jadi nanti Indonesia bisa masuk ke 5G gitu, 5G. Karena ada space frekuensi yang sudah ada tersedia, karena sudah rapi ini frekuensi untuk TV digital ini. Baik, dan itu adalah beberapa manfaat sebenarnya yang nantinya akan kita rasakan begitu ya ketika kita beralih ke TV digital. Sebenarnya memang tadi disampaikan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, ini berbicara tentang teknologi begitu ya Pak ya. Nih ke Pak Muslim lagi. Ini untuk masyarakat di luar sana, apa saja sebenarnya yang perlu disiapkan? Apakah hanya mempersiapkan mungkin TV-nya, kemudian set-top box, atau seperti apa? Ya, kalau tadi berkaitan dengan ekosistemnya begitu ya, artinya lingkungan yang harus disiapkan. Ya, pada sisi masyarakat tentu tadi televisinya. Kalau saat ini sudah mempunyai TV yang digital itu, ya tidak ada masalah. Tapi yang belum, ya tentu ini ada penambahan alat, ya, istilahnya set-top box, ya, STB yang disiapkan. Bagi mereka yang tidak mampu masuk kelompok miskin, ya melalui data-data dari Kementerian Sosial, ya PKH itu, ini akan dibantu untuk STB-nya itu yang gratis, ya, dan nanti disediakan oleh lembaga penyiaran, ya, penyelenggara multiplexing dan pemerintah, ya. Jadi ini nanti dibagikan langsung juga nanti disettingkan, ya, disettingkan di sana. Nah, jadi kami kira masyarakat kita tidak terlalu khawatir lah terkait dengan perubahan, bahkan manfaatnya banyak, ya, manfaatnya banyak. Jadi pemerintah saat ini sedang melakukan sosialisasi, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan penyelenggara multiplexing tadi, ya, untuk menyiapkan, mendistribusikan, ya, kepada masyarakat yang tadi membutuhkan. Tapi kalau masyarakat kita di daerah perkotaan yang tadi dalam kelompok yang mampu, ya silakan di toko-toko elektronik itu sudah banyak yang tersedia, ya. Baik. Jadi informasinya harganya sekitar antara 200 sampai 300-an lah, tergantung mereknya begitu, ya. Bisa juga melalui, saya kira melalui online juga sekarang juga sudah banyak, ya. Jadi bisa menggunakan itu, ya. Baik, ini tadi tahapan pertama nih tanggal yang paling dekat adalah 30 April ini begitu ya, dan itu kepada mereka yang berada di daerah Banua Anam tadi apa ya? Ya, kalau dilihat agendanya begitu. Agendanya begitu, dari Banua Anam plus Kota Baru kalau tidak salah. Baru, ya. Nah, ini apakah juga mereka yang berada di sana, kalau kita mungkin melihat di kota besar misalnya seperti Kota Banjarmasin, Banjarbaru, mungkin sudah tersampaikan dengan baik begitu informasinya, begitu mereka juga, masyarakat kita juga sudah dengan mandiri membeli sendiri dan segala macam. Bagaimana dengan mereka yang ada di daerah begitu? Ya, tadi bersama-sama KPD, ya, Komisi Penyiaran yang ada di daerah, kami mensosialisasikan itu. Selain itu juga kita tahu di tiap siaran yang ada di televisi juga sudah
sudah disosialisasikan, baik itu berupa semacam logo atau semacam running running text-nya, tag, kemudian bahkan artis untuk menyampaikan itu untuk peralihan tadi. Nah, kita pun tetap melakukan sosialisasi ya melalui media-media, apakah media sosial yang ada, Facebook, Instagram yang semua bisa diwadahi itu kita sosialisasikan, kita sosialisasikan ke masyarakat kita, ya. Begitu juga kami di Diskominfo itu dengan semua jajaran yang ada di kabupaten kota juga bersama-sama ya untuk mensosialisasikan ini, ya, agar masyarakat kita seluas-luasnya mengetahui. Sebab manakala pada saat sudah dilakukan switch off-nya, jadi sudah siap. Jadi tidak bisa ditangkap lagi siaran analognya. Ya. Jadi nanti jangan bingung begitu ya kepada masyarakat ketika sudah switch off-nya ada, kok tiba-tiba TV-nya hilang. Nggak ada siarannya. Nggak ada siarannya lagi gitu ya. Betul. Karena memang sudah dikasih tahu, sudah dikasih informasi juga gitu ya, sudah diedukasi juga kepada masyarakatnya begitu. Baik, kemudian kita nanti akan juga berbicara mengenai potensi-potensi dan peluang apa sebenarnya yang juga bisa sebagai masyarakat, terutama mungkin ini kan era digital ya, Bu Tantri ya, era digital, kemudian juga masyarakat kita banyak juga yang menjadi konten kreator seperti itu. Nah, apakah dengan perpindahan ini juga akan ada peluang-peluang begitu ya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami di Sapa Kalsel.